Bagi Tuhan segala pujian, pengucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Bapa malam ini. Berkatilah umatmu dengan penyembahan pujian dan kesaksian yang telah kami dengar malam ini. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Selamat ulang tahun buat Ibu Santika. Ya, yang keberapa Pak? 29. Tuhan berkati. Terlebih Tuhan berkati buat anak yang ada di dalam kandungan rahim, supaya bertumbuh baik dan sehat. Puji Tuhan. Baik, kita kembali membuka Alkitab kita dari surat Roma. Surat Roma pada pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat Roma pasal 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Saya baca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap demikian. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. 2, 3. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. 2, 3. Semua yang percaya berkata amin. Silakan kembali duduk. Dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ini, kita akan menemukan ada beberapa hal di dalamnya. Sebab memang saudaraku, surat Roma ini lebih ditujukan atau dikhususkan kepada orang-orang Yahudi, saudara kasih dalam Tuhan, sebagai saudaraku orang yang pertama menerima firman atau Taurat dari Tuhan. Yang kedua, dari merekalah datang atau lahir juru selamat atau Yesus Kristus. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, lalu disambung dengan ayat yang ke-11, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, jadi kita lihat bahwa sebagai orang-orang Yahudi,
memang mereka, saudaraku, bermegah, iya, merasa bahwa mereka memang diistimewakan. Kenapa? Karena memang hukum Taurat adalah untuk mereka, firman Allah adalah untuk mereka, dan Tuhan datang pun, saudaraku, menyatakan banyak hal adalah kepada mereka, sementara kepada bangsa-bangsa lain tidak. Ya, itulah sebabnya dalam ayat ini berkata, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, kemudian itu yang pertama, bersandar pada hukum Taurat, maksudnya saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, mereka merasa bahwa ya, kamilah yang punya hukum Taurat. Kalau kamu bangsa-bangsa lain tidak punya hukum Taurat, tidak punya firman Allah, begitu saudara yang kasih. Lalu bermegahlah mereka ini di dalam Allah. Karena apa? Mereka mendapat hukum Taurat, saudara. Mereka mendapat, saudara yang kasih dalam firman Tuhan. Sehingga ayat yang ke-17 dikatakan, dan tahu akan kehendaknya. Dari mana mereka tahu kehendak Allah? Dari hukum Taurat, dari firman Tuhan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan karena apa? Dan karena diajar dalam hukum Taurat. Jadi seperti saya katakan minggu-minggu yang lalu, orang-orang Yahudi itu bukan nanti besar baru saudaraku ke sekolah minggu atau ke remaja atau ke pemuda atau saudaraku ke gereja atau kalau mereka itu ke sinagoge. Tapi itu dari kecil saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ini memang benar-benar tertanam kepada orang Yahudi. Iya. Kemudian dikatakan dan tahu mana yang baik, iya, dan mana yang tidak baik. Nah, kita akan masuk pada saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka bermegah dalam hukum Taurat. Mereka mengerti, saudaraku, hukum Taurat. Mereka, saudaraku, mengetahui kehendak Allah, dan mereka mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Dari mana itu? Dari hukum Taurat. Nah, saya coba saudara kasih dalam Tuhan masuk dalam kesimpulan hukum Taurat, tidak saya jabarkan secara rinci. Iya, saudara buka dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 17. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan tentang kata Allah, A kecil. Jadi maksudnya begini, tidak boleh ada di hadapan Tuhan ilah-ilah lain yang seolah-olah kita samakan dengan kedudukan Tuhan, saudaraku, dalam hidup kita. Itu tidak boleh. Kalau ini biasanya menyangkut kepada kata berhala, memberhalakan, mengilahkan sesuatu, menyamakan sesuatu dengan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di langit, di bumi, dan di dalam air. Itu tidak boleh, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi tidak boleh membuat patung lalu sujud menyembah kepada patung itu, apalagi beribadah kepada patung itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, tidak mau ada yang lain yang disembah, yang dimana kita beribadah hanya pokoknya kepada Tuhan saja, udah, tidak ada yang lain-lain lagi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan, saudaraku, memandang bersalah orang yang asal menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak boleh bawa-bawa nama Tuhan, saudaraku, sembarangan begitu, saudara dalam Tuhan. Yang keempat, saudara dikasih, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu, saudaraku, mesti dikuduskan, mesti orang berhenti dari semua pekerjaan dan aktivitas seperti siapa Tuhan berhenti pada hari Sabat atau pada hari yang ketujuh. Yang kelima, hormatilah ayahmu
dan hormatilah ibumu supaya panjang umurmu. Lebih ditegaskan lagi di dalam Efesus supaya hidupmu berbahagia. Itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi hukum yang pertama sampai dengan saudaraku yang ketiga itu adalah antara kita dengan Tuhan. Lalu hukum yang keempat, saudara yang kasih, ya, hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 itu adalah berhubungan bertalian dengan sesama kita manusia. Hukum yang keenam adalah jangan membunuh, tidak boleh membunuh. Hukum yang ketujuh jangan berzina. Saudaraku, kalau sekarang ini ngetrennya jangan berselingkuh. Yang kedelapan jangan mencuri. Yang kesembilan jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dan yang ke-10 jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini suaminya, jangan mengingini pembantunya perempuan, pembantunya laki-laki, keledainya, rumahnya, apa saja yang dipunyai sesamamu tidak boleh diingini, saudara. Itu dia. Iya. Jadi apa namanya? Ada 10 hukum. Hukum pertama, kedua, ketiga, saudaraku, adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hukum selanjutnya itu adalah bertalian dengan sesama kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan manusia. Iya. Dan dari sinilah orang Israel mengerti, saudaraku, mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak baik, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Iya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang mereka tahu, saudara-saudaraku, di sementara apa namanya, bangsa-bangsa lain tidak tahu ini sama sekali, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, karena ya itulah tadi saya bilang keistimewaan, ada kekhususan bagi orang Israel, saudaraku, bagi orang Yahudi tadi itu. Iya. Sekarang kita kembali kepada Roma pasal yang kedua tadi itu. Kita lanjut pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Iya. Ayat yang ke-19 berkata begini, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan memberi tugas, sebetulnya memberi amanat, memberi keistimewaan, kepercayaan Tuhan kepada orang Israel. Iya. Jadi sesungguhnya hukum Taurat ini, firman Allah ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah kepada mereka. Nah, keberadaan mereka pada konteks bagian yang lain sebagai umat pilihan Allah. Apakah tujuan Tuhan menjadikan mereka umat pilihan Allah dari semua bangsa-bangsa di atas dunia ini? Apakah tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat atau firman Tuhan ini kepada saudara orang Israel? Kita lihat dalam ayat yang ke-19 ini, yaitu apa? Bahwa engkau hai orang Yahudi, begitu maksudnya, adalah penuntun orang buta. Jadi mereka ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah yang pertama menjadi penuntun sebetulnya bagi orang buta atau bangsa-bangsa lain yang tidak, saudaraku, tahu mereka buta di hadapan Tuhan. Mengapa mereka buta? Karena mereka tidak diberi firman. Nah, mereka yang diberi firman, orang Yahudi ini, maka orang Yahudi ini yang pertama haruslah sebagai apa? Penuntun bagi orang buta, bagi bangsa-bangsa lain, maksudnya begitu. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan mereka seharusnya menjadi terang bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Jadi pada ayat yang ke-19 ini kita menemukan bahwa
Yahudi seharusnya menjadi penuntun bagi orang-orang buta. Yang kedua, mereka menjadi terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Kita masuk pada ayat yang ke-20, ya. Kemudian ayat yang ke-20 yang berikut sebagai bagian yang ketiga adalah menjadi pendidik bagi orang bodoh. Ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, dan pengajar bagi orang yang belum dewasa. Ya, ini terdapat di dalam kalangan orang Yahudi sendiri, saudaraku, yang belum dewasa. Maka mereka ini menjadi pengajar bagi yang belum dewasa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi memang seperti penekanan saya hari Minggu kemarin, bahwa mengapa mereka ahli, mereka pandai dalam seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Mereka menjadi penemu dari semua barang-barang teknologi yang canggih. Ya, ini karena ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa kata firman Allah? Karena dalam hukum Taurat engkau atau Yahudi atau Israel memiliki kegenapan segala kepandaian. Mereka yang memiliki segala kepandaian, saudara, dan kebenaran atau firman. Kenapa? Karena memang firman atau kebenaran ini adalah diberikan kepada mereka. Baik, kita lanjut, saudara. Pertanyaannya adalah begini, bagaimanakah kehidupan Israel yang sesungguhnya di hadapan Tuhan terhadap hukum Taurat? Nah, jadi kita melihat konteks bagian tadi dari atas itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana, saudaraku, kehidupan Israel ini yang sesungguhnya, yang sebenarnya? Apakah mereka hidup, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan yang sesungguhnya terjadi kepada mereka, sesuai dengan firman yang mereka terima daripada Tuhan, saudaraku, melalui Musa. Masih dalam Roma pasal yang kedua, kita membaca ayat yang ke-23. Ya. Roma pasal 2 ayat yang ke-23. Kita baca bersama, 2-3. Engkau bermegang atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ternyata saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak hidup sesuai dengan harapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Ayat ini menjelaskan, engkau bermegang atas hukum Taurat. Dengan tugas ada beberapa poin yang saya sebutkan tadi. Mereka sebagai penuntun, mereka sebagai terang, mereka sebagai pendidik, mereka sebagai pengajar, begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, tapi apa yang terjadi? Mengapa engkau sendiri menghina Allah? Ternyata mereka apa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Dalam ayat ini mereka menghina Allah, saudara-saudara, menghina Tuhan. Ini orang Israel, saudara. Kemudian saudara, apa lagi? Mereka ternyata melanggar hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat atau firman Tuhan, seperti ada 10 hukum yang kita lihat tadi, saudara-saudara yang kasih. Yang pertama, ternyata mereka di hadapan Tuhan menghina Tuhan. Yang kedua, mereka melanggar hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat atau firman Allah ini. Jadi inilah keadaan atau saudaraku, perilaku orang Israel yang sesungguhnya. Kan tidak bisa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan disembunyikan, terbuka seperti itu.
dari keterbukaan semua di hadapan Tuhan itu, maka Tuhan bilang bahwa ternyata orang Israel ini, orang Yahudi ini menghina Tuhan. Kemudian apalagi mereka menjadi pelanggar hukum Taurat atau pelanggar firman Tuhan. Iya. Berikut saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Nah, karena saudaraku demikian, pertanyaannya adalah bagaimana reaksi bangsa-bangsa lain? Iya. Oleh karena orang Israel sendiri telah menghina Tuhan, kemudian melanggar hukum Taurat. Di sementara mereka ini Tuhan menempatkan sebagai umat pilihan dan diberikannya firman tadi itu saya bilang adalah untuk menjadi penuntun, menjadi terang, menjadi pengajar, menjadi saudara kasih dalam Tuhan pendidik, menjadi saudara teladan, panutan, contoh yang baik yang dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Ternyata tadi didapatkan bahwa mereka menghina Tuhan, mereka melanggar hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang melihat saudara kasih dalam Tuhan Israel ini? Iya. Kita baca dalam Roma pasal yang kedua pada ayat yang ke-24. Iya. Roma pasal 2 ayat yang ke-24. Kita baca 2-3. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Oleh karena saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan seperti ada tertulis, oleh sebab karena kamulah yang apa tadi menghina Tuhan. Yang kedua saudaraku melanggar firman Allah atau hukum Taurat. Lalu bagaimana reaksi bangsa-bangsa lain yang melihatnya? Akhirnya apa reaksi bangsa-bangsa lain adalah saudaraku nama Tuhan dihujat, saudara-saudara. Nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa. Karena Israel sendiri tidak mempermuliakan Tuhan sebagaimana mestinya. Sementara Tuhan memberikan tugas fungsi kepada mereka tadi itu sebagai terang, sebagai pengajar, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebagai penuntun, sebagai pendidik, sebagai teladan begitu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Maka akibat daripada hidup mereka yang demikian, saudara melanggar, bangsa-bangsa lain menghujat nama Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? Karena di sumbernya itu sendiri Israel, saudara. Udah kayak begitu tadi gaya hidupnya, saudara kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian-bagian ini kita melihat kita sekarang, saudara, mengenakan kepada diri kita sebagai Israel rohani, saudara-saudara. Yahudi rohani. Kalau yang tadi kan badani. Pertanyaannya bagaimana dengan kita sebagai saudaraku umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, saudara? Iya. Tuhan menempatkan kita ini sekarang kurang lebih sama dengan mereka. Iya. Kalau mereka tadi kan antar bangsa tuh, saudara. Kalau kita ini kan ada di antara mereka, ada bersama-sama dengan mereka. Sementara Alkitab katakan apa? Kita ini adalah bintang-bintang saudaraku Tuhan. Kita ini umat pilihan Tuhan. Tuhan menempatkan kita untuk jadi apa? Jadi terang. Itu kalimat yang digunakan untuk jadi garam, untuk jadi saksi, untuk jadi teladan, untuk jadi panutan, untuk jadi berkat, saudara-saudara. Iya, saudara yang dalam Tuhan menjadi berkat untuk memberkati saudara-saudara yang dalam Tuhan. Iya. Jadi kita ini adalah dikatakan surat atau buku-buku Tuhan, surat Tuhan yang terbuka katanya, saudara, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca,
oleh orang-orang dunia, saudara. Iya, dari mana itu? Dari bagaimana kita hidup, saudara-saudaraku, di tengah-tengah dunia lingkungan, saudara, masyarakat, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam semua segala-galanya, begitu, saudara. Kiranya keberadaan kita menjadi buku Tuhan, menjadi surat Tuhan, menjadi firman Tuhan, saudara-saudara. Yang apa? Yang kelihatan, yang dilihat oleh orang. Supaya apa? Yang pertama, orang datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudara. Sebaliknya akan seperti tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa-bangsa lain, bila mana kita tidak hidup, saudara, melakukan firman Tuhan ini, maka nama Tuhan akan dihujat, saudara-saudara. Nama Tuhan akan dicelah, nama Tuhan akan diejek, dihina, difitnah oleh orang, saudara-saudara. Karena apa? Karena kelakuan gereja atau kekristenan, saudara-saudara, keberadaan kita tidak menjadi terang, tidak menjadi garam, tidak menjadi saksi, tidak menjadi contoh teladan yang baik di tengah-tengah orang yang tidak baik atau hidup dalam kegelapan. Justru hidup kita adalah sebagai terang, saudara-saudara, menerangi kegelapan itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menggarami semua kebusukan-kebusukan yang ada, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, dengan demikian, saudaraku, nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan bilang, Pak, saya, saudara yang kasih dalam Tuhan, pernah bertemu dengan beberapa saudaraku orang, saudara yang kasih, ya, kebetulan mereka rekan-rekan kuliah, saudara-saudara, dan mereka itu dari kalangan pengusaha. Ada yang pengusaha kapal, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, punya kapal sekian puluh kapal besar itu. Ada yang saudara sebagai pengusaha properti perumahan, ya. Lalu bercakap-cakaplah mereka itu, saudaraku, dari latar belakang profesi masing-masing, saudara yang kasih. Lalu yang saya simak dari percakapan kami itu begini, saudara. Orang percaya dengan mereka, tidak sanksi dengan soal pembayaran. Iya. Kenapa, saudara? Relasi mereka menjawab, saudara, pasti dibayar tepat pada waktunya. Tidak sama dengan yang lain-lain, itu cuma janji, nggak dibayar-bayar, sampai nggak tahu di mana orangnya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena mereka ini, saudara kekasih, dari waktu-waktu berjalan di dalam, saudara kasih dalam Tuhan, hubungan bisnis mereka itu, mereka tepat, saudara-saudara. Akhirnya apa? Mereka menjadi saksi, menjadi berkat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kenapa sih kamu bisa begitu menepati waktu yang telah kita sepakati? Disitulah kesempatan mereka bersaksi bahwa saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan. Karena di dalam ajaran kami ya begini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi apa yang terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ada ketertarikan mereka, saudara, untuk mengikuti pola gaya hidup mereka. Karena apa? Mereka menjadi saksi, mereka menjadi teladan, menjadi pendidik, menjadi pengajar, menjadi penuntun bagi orang, saudara. Memang seperti itulah fungsi, saudara-saudara, keberadaan kita sebagai orang apa? Yang telah menerima firman dan punya firman Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.